Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk memperkenalkan diri, calon taruna Politeknik Imigrasi Angkatan ke-23, nama Novian Bambang Purwanto, NRT 2020.2141.1.01, Prodi Hukum Keimigrasian C, asal Kota Kediri. Dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai makna perencanaan strategis dan contohnya di bidang keimigrasian. Pada dasarnya, perusahaan dan organisasi yang besar pasti mempunyai manajemen yang baik dan teratur. Di samping itu juga mempunyai target, misi, atau tujuan yang harus dicapai. Dalam hal untuk mencapai suatu tujuan, pasti membutuhkan yang namanya perencanaan strategis. Sementara itu, perencanaan strategis adalah kegiatan manajemen organisasi yang digunakan untuk menetapkan prioritas, memfokuskan energi dan sumber daya dalam memperkuat kinerja operasional. Jadi, secara garis besar, perencanaan strategis berisi tentang dokumen, informasi tentang program-program untuk beberapa tahun ke depan. Selanjutnya, mengenai proses-proses perencanaan strategis meliputi A. Penentuan visi dan misi. Suatu organisasi harus menentukan visi dan misi agar dalam menjalankan proses berjalan dengan lancar dan prosesnya lebih jelas. Yang B. Analisis lingkungan. Organisasi perlu mengidentifikasi peluang dan ancaman yang ada pada lingkungan organisasi tersebut. Yang C. Penilaian diri. Dalam proses ini, organisasi perlu menganalisa kekuatan dan kelemahan yang ada pada organisasi tersebut. Yang D. Pengambilan keputusan strategis. Tujuannya adalah untuk mengimprovisasi kinerja operasional. Dalam hal ini, organisasi harus memilih keputusan yang paling sesuai dengan kemampuannya. Yang C. Implementasi dan pengendalian strategi. Setelah strategi ditentukan, strategi itu harus diterjemahkan ke dalam rencana operasional serta program dan anggaran dikembangkan untuk setiap fungsinya. Kelas 3 non TPI Kediri, perlu adanya gedung baru kantor imigrasi kelas 3 non TPI Kediri. Ruang tunggu antrian pemohon yang kurang memadai dan juga tidak cukupnya lahan parkir menjadi pertimbangan untuk pembangunan gedung baru kantor imigrasi kelas 3 non TPI Kediri. Hal ini diperlukan demi mewujudkan pelayanan masyarakat yang lebih representatif. Kantor imigrasi kelas 3 non TPI Kediri akan dibangun di Jalan Jawa, Bedrek Selatan, Desa Grogol, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri. Tanah seluas 9.310 meter persegi, serta luas bangunan yang akan dibangun seluas 2.400 meter persegi. Kantor imigrasi kelas 3 non TPI Kediri rencananya akan dibangun 2 lantai. Lantai 1 akan digunakan untuk area pelayanan kantor. Lantai 2 akan digunakan untuk area kantor, ruang kepala kantor, ruang tata usaha, dan ruang TI dan Inteldakim. Halaman akan dimanfaatkan untuk lahan parkir. Anggaran pembangunan gedung baru kantor imigrasi kelas 3 non TPI Kediri diambil dari DIPA sebesar 23 miliar rupiah. Dalam proses pembangunan kantor imigrasi kelas 3 non TPI Kediri berkoordinasi dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah atau LKPP, Inspektorat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Biro BMN Sekretariat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Sekretariat Direktorat Jenderal Imigrasi, Dinas Perumahan Rakyat dan Pemukiman Provinsi Jawa Timur, serta tim pengawal dan pengamanan pemerintah dan pembangunan daerah. Pembangunan gedung baru kantor imigrasi kelas 3 non TPI Kediri akan dimulai pada bulan Agustus 2019. Pembangunan struktur gedung baru kantor imigrasi kelas 3 non TPI Kediri diharapkan akan selesai pada bulan Desember 2019. Diharapkan dengan adanya pembangunan gedung baru kantor imigrasi kelas 3 non TPI Kediri, maka pelayanan jasa keimigrasian kepada pemohon dokumen keimigrasian akan lebih mudah. Representatif
disertai dengan kenaikan kelas menjadi kantor imigrasi kelas 2 non-TPI Kediri. Sejalan dengan itu, imigrasi Kediri terus melakukan perubahan mendasar terhadap sistem dan perbaikan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan melaksanakan reformasi birokrasi untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang bersih dan profesional dengan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Dalam melaksanakan reformasi birokrasi, imigrasi Kediri telah berkomitmen untuk melakukan pembangunan zona integritas diawali dengan pencanangan pada 27 Januari 2020. Selanjutnya, secara berkesinambungan berproses dalam pembangunan zona integritas dengan menerapkan 6 area perubahan, yakni manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan manajemen SDM, penguatan akuntabilitas kerja, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Dengan adanya pembangunan tersebut, telah dicapai hasil yang nyata, meliputi 1. Perubahan secara signifikan mindset petugas dari dilayani menjadi melayani. 2. Kelengkapan sarana dan prasarana yang memberikan kenyamanan kepada pemohon. 3. Tingkat kepuasan masyarakat meningkat, ditandai dengan indeks kepuasan masyarakat serta ulasan dari media sosial. 1. Adanya halte ramah HAM untuk kelompok prioritas, penyandang disabilitas, lansia, ibu hamil, dan menyusui, serta anak-anak. Fasilitas ini menjadikan imigrasi Kediri sebagai kantor ramah HAM. 2. Tersedianya WA Gateway, di mana masyarakat dapat mengetahui informasi persyaratan, biaya, serta status permohonan paspor. 3. Pengambilan paspor secara drive-thru, masyarakat dapat mengambil paspor tanpa harus turun dari kendaraan. Serta masih banyak inovasi yang telah dilakukan untuk memudahkan serta memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat pengguna jasa. Beriringan dengan itu, imigrasi Kediri terus memberikan pelayanan kepada masyarakat, baik WNI maupun WNA. Meskipun mengalami penurunan karena pandemi, hingga November 2020, telah diterbitkan sebanyak 12.168 buku paspor dan 505 izin tinggal yang meliputi izin tinggal kunjungan, izin tinggal sementara, dan izin tinggal tetap. Selain itu, untuk memastikan keberadaan dan aktivitas orang asing, imigrasi Kediri juga telah melakukan pengawasan dan pendeportasian warga negara asing yang melanggar ke negara asal. Demikian video dari saya mengenai makna perencanaan strategis dan contoh perencanaan strategis di bidang keimigrasian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.